Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nehuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk disapa firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Selasa 3 Desember 2024, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 31 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tuhan pertolonganmu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap orang pasti pernah merasakan sakit hati. Sakit hati bisa dialami siapa saja, termasuk orang benar. Sekalipun kita sudah berusaha hidup benar, melakukan hal positif bagi banyak orang, berusaha selalu melakukan kebenaran firman Tuhan, tetap saja ada kemungkinan orang melakukan sesuatu yang menyakiti hati kita. Daud adalah salah satu orang yang disebut Tuhan sebagai orang benar, dipuji sebagai orang yang berkenan di matanya, tetapi berulang-ulang Daud mengalami sakit hati. Daud hendak dicelakai Saul, dikhianati anak kandungnya sendiri Absalom dan sebagainya. Merasa sakit hati dan kecewa itu normal dan bukan dosa. Menjadi dosa adalah saat kita membiarkan dan memelihara rasa sakit hati itu sehingga menjadi kepahitan, dendam, dan kebencian. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman hari ini menyapa kita bahwa cara terbaik memulihkan sakit hati ialah menyerahkannya kepada Tuhan dan belajar menuruti firman-Nya. Katakan di dalam doa dan permohonanmu kepada Tuhan, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Nats renungan hari ini. Dalam hidup ini marilah kita menjadi orang yang mau mengampuni, introspeksi, dan mawas diri. Sakit hati itu bagaikan sampah yang mencemari dan membusukkan hati kita. Jika kita terus memeliharanya, mengampuni, mendatangkan kelegaan bagi kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, nats ini mengingatkan kita, hanya Tuhanlah yang harus kita andalkan. Tuhan tidak akan membiarkan kita dipermalukan oleh dunia ini dan oleh musuh-musuh kita. Sebaliknya Tuhan akan meluputkan kita dengan keadilan-Nya. Dia tidak akan menyerahkan kita ke tangan musuh-musuh, tetapi Dia akan membebaskan kita dari segala kesesakan yang kita hadapi. Minta tolong kepada orang lain, hal itu tidak dosa atau bukan sesuatu yang tidak boleh. Tetapi yang tidak boleh adalah kalau kemudian di dalam hati kita, diam-diam kita hanya mengandalkan seseorang tersebut, seolah-olah dialah yang menjadi juru selamat bagi kita. Tetapi ketika kita minta tolong kepada orang lain, berarti kita memberi tempat kepada Tuhan untuk berkarya dalam hidup kita, untuk menolong kita melalui orang-orang di sekitar kita. Karena itu dalam menghadapi pergumulan-pergumulan di dunia ini, kita tidak perlu takut dan gentar sebab kita mempunyai Tuhan
dan telinganya tajam mendengar teriakan kita minta tolong, dan pertolongannya tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Selamat mengandalkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Lakukanlah kebaikan dan kebenaran kepada semua orang. Tuhan pertolonganmu. Amin. Mari kita nyanyikan buku Endet 733 ayat 1. Dulo ma'awon o Tuhan. Dulo ma'awon o Tuhan, bege anggukon, rodoho tu akadongan, topot ma'awon, Yesus Tuhan, bege anggukon, rodoho tua kadongan, topot nang awon. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa di dalam surga, atas kasih setia Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, kiranya Tuhan menjadi pertolongan bagi kami. Ketika kami menghadapi banyak persoalan dan pergumulan, hanya Tuhanlah yang kami andalkan. Ya Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan mempergunakan kehidupan kami menjadi alat kemuliaan di tangan-Mu. Yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.